Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channel untuk fans United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Sebelumnya gue mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman yang merayakan. Setelah kita banyak liburan, akhirnya kita kembali lagi ke aktivitas yang seperti biasa dengan muncul sebagai manusia baru gitu ya. Oke, gue kemarin nggak sempet bikin preview karena memang mungkin saat itu udah mulai hari Lebaran ya, 1 minggu gue banyak kegiatan. Tapi akhirnya gue buat ya review lah ya pertandingan Bournemouth lawan tim kita Manchester United. Semua ada rasa kekesalan, emosi, kegundahan, apalagi ya melihat pertandingan tadi malam ya yang gue tonton gitu ya, pertandingan hari malam minggu, yang dimana skor berakhir 2-2 membuat kita rasa optimis gue semakin bercampur dengan merasa realistis gue bahwa mencapai spot UCL 4 besar ya itu semakin sulit didaki. Walaupun pesaing kita yaitu Tottenham Aston Villa akan melawan lawan yang berat. Terus ada pesaing-pesaing di bawahnya juga kayak West Ham, Newcastle bahkan yang udah bisa menyamai poin kita. Nah, plus lagi Chelsea jangan salah loh, Chelsea cuma beda 6 poin sama kita. Sisa ini lagi dia lebih 2 game lagi. Nah, ini yang membuat gue rasa ini harus dipaspadai banget gitu loh, bahwa kita harus juga siap-siap jika kita tidak lolos di Champions League, putaran Champions League gitu ya. Oke, gue sih coba bahas dulu susunan pemain ya. Oke, Onana 4 backnya di belakang nggak berubah. Aaron Wan-Bissaka di kiri terpaksa, Dalot di kanan nggak bermain bagus malam kemarin. Willy Kambuala dan Maguire. Nah, ya gimana? Willy Kambuala juga menurut gue adalah salah satu faktor dia penyebab adanya terjadi kita kebobolan. Nggak bisa disalahin juga, umur 19 tahun tampil di tingkatan tertinggi satu liga gitu ya, pasti akan mengalami namanya individual error, itu pasti. Jadi lu jangan langsung condemn, mengutuk, membuli gitu ya, itu berat gitu loh. Dan sebenarnya di sisi pertandingan sesudahnya dia lumayan ya, walaupun yang terakhir tuh dia tuh untung di luar kotak penalti tuh, dia yang harus melakukan istilahnya safe tackle gitu ya. Ya begitulah sepak bola gitu, begitulah kadang-kadang kalau namanya rookie gitu ya pasti ada individual errornya. Nah, tengahnya ini Casemiro, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes, kanannya Garnacho, kirinya Rashford, depannya Rasmus Højlund. Oke, gua agak bertanya-tanya nih, kenapa Anthony nggak ada, bahkan di bench pun juga nggak ada gitu. Nah, yang agak gua sedikit melihat suatu bentuk positif adalah banyaknya pemain-pemain juniornya gitu, youthnya ya, kayak Hendry Amas, Ogunyeye, ada lagi Omori Farson, Ethan Whitley gitu ya. Nah, ini emang identitas Manchester United nih, selalu memunculkan pemain-pemain dari akademinya gitu loh. Ya. Tapi tergantung juga, kalau pemain akademinya kayak Marcus Rashford gitu yang nggak berkembang ya jual aja seharusnya. Oke, babak pertama seperti biasa, gue selalu mengatakan bahwa ini sebenarnya MU itu kayak main 4-1-4-1 sebenarnya. Nah, lu kalau inget 4-1-4-1 itu sebenarnya kan pernah diterapkan Ten Hag di awal musim kan. Kalau lu lihat dulu Casemiro di tengah, terus Bruno sama Mount gitu duetkan kan. Itu sih gue bilang tidak berjalan cukup baik, karena kita berapa kali yang tengahnya tuh benar-benar kena serangan balik kiri kanan maupun di tengahnya, dan sehingga menimbulkan ruang yang kosong gitu. Itu yang gue bilang,
apakah ini emang satu roadmap strateginya Erik ten Hag gitu ya. Tapi kan kalau roadmap yang gini beresiko. Babak pertama kita nggak melakukan serangan apapun. Corner aja baru ada itu di menit ke sekitar 30-an, 30-an kalau nggak salah. Ya, corner loh. Corner itu kan menunjukkan bahwa lu ada serangan terus tuh ke pihak lawan kan seharusnya. Akhirnya serang terus. Nah, ini yang gua sedikit garis bawahin ya. Gua itu sebenarnya nggak masalah Erik ten Hag itu mau bermain direct ball, mau bermain whatever long ball gitu ya, atau mau bermain counter attack. Tapi kalau pemain lo kontrol bola aja nggak bisa, nahan bola aja itu kan basic banget gitu loh. One on one battle aja kalah. One on one battle dalam arti one on one battle menyerang maupun bertahan itu kalah. Terus mau gimana lagi gitu loh. Gue kan dari awal sebelum channel ini bilang, sekarang prinsipnya Manchester United itu yang penting menang deh. I don't care what strateginya ya. Tapi kalau misalnya basicnya aja lu nahan bola, kontrol bola aja nggak bisa, bola aja passing bola aja susah lah gitu loh. Itu yang betul dipertanyakan gitu loh. Gue tuh kadang-kadang suka ngeliat ya di pemain MU itu kalau dibandingin ini kok kenapa ya mereka seperti kayak bingung gitu. Nerima bola kadang-kadang bingung gue dapet bola nih. Umpan bola pun kadang-kadang mau bola kemana ya? Pergerakan pemain nggak ada gitu loh. Udah ada minta tapi nggak dikasih. Nah itu yang kadang-kadang gue jadi bertanya-tanya. Oke, ini sekarang perdebatan sebenarnya pelatih pemain sih, gitu loh, ya. Itu udah bagus tadi. Onana direct ball langsung sapu bola ke Garnacho. Garnacho-nya nggak bisa kontrol bola, diambil, plus direbut oleh Solanke, diumpan ke Solanke, one on one dengan Willy Kambuala. Oke, mungkin beda kelas. Lahirlah gol ke pertamanya Bournemouth, kalah tinggal 1-1. Terus kita permainan udah mulai enak tuh. Mulai ada permainan one touch ya. Karena Bournemouth itu kan bermainnya dia direct long ball ya. Long ball itu kan berarti kan dia sebenarnya banyak space gitu loh. Banyak space yang karena kan pemain-pemainnya jauh-jauh gitu kan. Nah itu udah bisa dimanfaatkan tuh oleh pemain Manchester United. Dapatlah tendangan sudut. Terus lagi sasang dapatlah golnya Bruno. Oke, wajar 1-1. Gak lama kemudian ada satu kekosongan, gue nggak ngerti ya, misinformasi kah ataukah cuma beda 4-5 menit lah. Itu selalu tuh Manchester United. Justin Kluivert itu nggak dijaga ya. Gue nggak ngelihat Dalot itu juga seharusnya terlalu maju banget gitu. Apakah itu instruksi pelatih? Nah ini gue juga nggak ngerti. Ya seharusnya sih instruksi pelatih ya gitu ya. Justin Kluivert terdiam kosong, bebas lah dia. On-one lagi dengan Kambuala. Oke? Masuk 1-2. Oke, babak pertama. Babak kedua, permainan masih sama. Kobbie Mainoo yang menurut gua ya setelah timnas main penampilannya agak menurun. Garnacho juga kurang, yang akhirnya diganti oleh Amad Diallo. Dan menurut gue agak lebih efektif. Dia nggak bingung, masih bisa untuk umpan-umpan. Ada kansnya dia kemarin, dia ya namanya anak muda pengen jadi pahlawan kali, bukan dia oper ke Højlund. Oke, dapatlah serangan. Oke, dapat penalti Bruno 2-2 ya. Kemudian ini yang gue nggak ngerti dari Ten Hag juga. Rashford ini ada kelemahan. Oke, gue ngeliat sih memang banyak yang bilang kenapa sih Rashford gak diganti gitu loh. Ya kalau ngeliat benchnya sih memang nggak ada yang bisa ngegantiin sih, dalam arti kalau mau pasang Mount ngegantiin Rashford lebih lebih di sayap, Mount kan tidak mempunyai kecepatan gitu loh. Tapi 96 menit kita kasih si Rashford ini, dikasih Rashford kesempatan, dia nggak menunjukkan performanya gitu loh. Makanya tuh gue bilang dari video gue pertama tuh, ini orang kayaknya udah perlu dijual deh. Ya, gue sih setuju untuk dijual gitu. Karena kan dia udah bersihin aja deh. Nah, gol tidak tercipta. Bahkan kita hampir kalah kalau tidak itu penalti di VAR, ternyata di luar gitu ya. Gue udah deh penalti, kalah lagi.
Terus setelah itu eagernya tuh masih ada 4-3 menit tuh, eagernya tuh nggak ada gitu loh untuk ya lo long ball aja lah, setidaknya masuk kotak penalti. Ini nggak, puter. Manchester United dulu walaupun ketinggalan atau enggak gitu ya, mereka tuh tempat intinya tuh adalah bagaimana menaruh bola sesering mungkin ke kotak penalti, dan pemain kita tuh ada di kotak penalti lebih dari 2-3 orang ya. Itu yang gue lihat tuh apa ya, eager dari untuk gue fight nyampe till the end tuh nggak ada gitu loh. Karena Manchester United itu kan identitinya adalah kalau gue ketinggalan 1, gue akan cetak gol lebih banyak karena gue menang. Ketika gue akan cetak gol lebih banyak, gue akan cetak gol lebih banyak lagi. Ketika gue dalam mencetak gol lebih banyak itu, gue kebobolan, gue akan cetak gol lebih banyak lagi. Itu identitas United. Dan gue tidak melihat kemarin pertandingan itu. Ya. Minggu depan kita akan melawan Coventry untuk semifinal Piala FA. Seharusnya sih ini bisa kita lewatin, sehingga kita bisa masuk ke final. Kalau kita bisanya lawannya Manchester City, ya kita kalah, masih ada tiket Europa League. Tapi gue sih berharap mungkin ya sistem permainan ini harus berubah. Cedera itu mungkin emang jadi alasan. Gue juga berpikir awalnya, oke, cedera. Ya emang wajar sih kita dengan cedera. Dan aku bilang 4 gue aja udah 30, kalau nggak 33 formasi. Itu tidak bisa mencapai bagaimana membangun serangan, bagaimana melakukan sistem pertahanan yang baik. Itu yang gue jadi catatan. Jadi ya kalau kita menang sisa pertandingan 6 ke depannya, berarti 18 poin, nilai 50, 68 maksimal poin kita. Si Tottenham, Aston Villa, mereka mencapai 3 kemenangan aja, ya udah berarti UCL goodbye. Belum lagi yang di bawah-bawahnya ya. Kayaknya kalau gue berpendapat pribadi sih gini loh. Satu, kedepannya lebih baik kita nggak usah Ten Hag tetap dipertahankan. Kedua, lebih baik kita tidak usah lagi kita tidak ikut dalam ajang kompetisi Eropa. Dan yang ketiga, mendingan mulai sekarang, ini sisa 7 pertandingan ya, 8 pertandingan sama FA kalau kita masuk final. Mendingan Ten Hag ini aja deh, pasang aja deh pemain-pemain yang ada di era dia, atau pemain-pemain yang istilahnya tidak ada sangkut pautnya dengan pelatih-pelatih dulu deh. Mainin aja, tim akademi juga mainin aja. Biar kita pengen lihat gitu. Sebenarnya permasalahannya emang pemainnya males-malesan, atau pelatihnya emang keras kepala, atau pelatihnya emang kepala batu gitu loh. Apakah memang sebelumnya asisten pelatihnya ngasih tahu tapi dia nggak mau tahu, atau gimana? Nah, gue pengen lihat aja gitu loh, semua pemainnya aja dulu, pemain-pemain yang di eranya dia. Pasang aja depannya Garnacho, Højlund, Anthony, tengahnya Mason Mount, Eriksen, Maino, pasang aja, coba gue pengen lihat. Backnya ya udah Kambuala, kanan tengahnya ambil dari akademi, sama kanan kirinya. Ya udah, biar gue juga pengen lihat bahwa ya ini masa sih pemain logisa sistematisnya ya. Ini pemain-pemain yang gue diorbitkan pada masa Ten Hag itu, diambil oleh masa Ten Hag. Kalau pemain-pemainnya tidak memberikan effort atau determinasi atau eager gitu ya untuk fight, untuk ini gue udah dikasih kesempatan nih buat udah oleh manajer gue, ya berarti Ten Hag udah nggak dipercaya sampai ke akar-akarnya gitu loh. Tapi kalau misalnya emang ini tim ternyata yang tadi gue bilang pemain-pemain yang emang direkrut oleh Ten Hag, ya berarti pemain-pemain sebelumnya, even pun Bruno Fernandes, ya nggak apa-apa kalau untuk demi kebaikan tim klub Manchester United. Itu aja sih yang gue coba bahas gitu ya. Nanti gue akan bahas lagi dengan bahasan-bahasan selanjutnya ya. Ketemu lagi di channel United Identity untuk fans United yang selalu berpikir logis dan sistematis. See you.